Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan biologi yang pertemuan ketiga, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut dari apa yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, di sini Pak Witriadi sebagai guru biologi SMA ITS Fikri akan menyampaikan materi tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini kalau kemarin di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas bahwasanya biologi memiliki karakteristik yang khas, ciri khas, yaitu dia menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, urut. Nah, di samping itu keseluruhan ciptaan Allah yang luar biasa ini juga diciptakan dengan sangat sempurna, sangat sistematis, sangat berkesinambungan. Maka dari itu, metode ilmiah ini akan menjadi bekal untuk kalian semuanya manakala nanti kalian masuk ke jenjang lebih tinggi, membuat penelitian ilmiah, membuat skripsi, membuat jurnal penelitian yang lainnya. Maka metode ilmiah ini adalah langkah awal kalian untuk yang wajib dikuasai oleh seluruh siswa sebagai bekal kalian meneliti penelitian ilmiah. Maka itu perhatikan dengan sesama materi pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal yang berharga untuk kalian semuanya. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita kuasai hari ini ada 3 poin. Yang pertama tentang menganalisa pengertian metode ilmiah, yang kedua mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah, dan yang ketiga menerapkan sikap ilmiah. Nah, dari ketiga ini semoga teman-teman semuanya bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Jika belum paham, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Yang pertama, metode ilmiah. Kita lihat pengertiannya teman-teman semua. Yang pertama adalah metode ilmiah merupakan langkah-langkah kerja yang teratur, sistematis, dan terkontrol untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jika suatu permasalahan kita lakukan penelitian kok tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka itu tidak masuk dalam hal metode ilmiah. Maka ilmiah harus logis, dapat diterima oleh akal. Ya, itu pengertiannya. Nah, langkah-langkahnya metode ilmiah mungkin di pelajaran yang lainnya seperti fisika, kimia, ataupun yang lainnya sudah diajarkan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di biologi mungkin ada yang berbeda, nanti kita kaji sama-sama ya. Yang pertama, langkahnya adalah identifikasi masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, melakukan observasi atau pengamatan langsung. Dan yang kelima, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara ataupun jawaban sementara. Yang keenam, melakukan percobaan atau eksperimen. Dan yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Yang kesembilan, menguji kesimpulan. Yang kesepuluh, menemukan konsep hukum atau teori yang baru. Yang kesebelas, mempublikasikannya ke halayak, ke umum. Nah, 11 langkah metode ilmiah yang teman-teman harus kuasai sebagai bekal kalian menjadi suatu saat nanti menjadi ilmuwan yang luar biasa atau peneliti-peneliti handal yang profesional. Kita mulai dari yang langkah pertama. Identifikasi masalah. Nah, kenapa masalah diidentifikasi? Karena penyelesaian berbagai masalah yang kompleks agar dapat diuraikan atau diselesaikan dengan fokus dan tepat. Contohnya, jika kalian memiliki berbagai macam masalah, seabrek masalah yang kalian miliki, maka bagaimana caranya? Apakah kalian lari dari masalah? Kan tentu tidak. Pasti kalian akan menyelesaikannya. Mungkin kalian punya memiliki 10 masalah. Mana dulu yang akan fokus kalian benahi? Mana satu fokus yang akan kalian tuntaskan? Ya. Contohnya mungkin banyak tugas, banyak PR, besok ulangan, belum bersih-bersih. Apakah kalian akan menyerah di situ saja? Saya yakin tidak. Kalian akan mengikhtiarkannya untuk menuntaskannya dengan sebaik-baiknya. Maka pilih 1, 2 yang fokus bisa kalian selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, apa itu masalah gitu ya? Jangan-jangan masalah adalah
sesuatu yang harus diselesaikan, itulah tujuannya. Tapi masalah itu sendiri adalah sesuatu yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataannya saat itu. Yang itulah masalah, sehingga tujuannya nanti akan kita selesaikan karena ada tidak sesuaian antara yang diharapkan dengan kenyataannya. Oke, yang kedua, merumuskan masalah. Nah, tadi sudah diidentifikasi dari sekian masalah, difokuskan satu beberapa yang sudah fokus diselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan, yaitu dengan cara membuat atau mengajukan pertanyaan. Ada 5W dan 1H gitu ya. Ada mengapa, bagaimana, apakah, kenapa, kapan, dan seterusnya ya. Jadi 5W 1H ini adalah cara membuat rumusan masalah. Kalau kita ambil satu contoh penelitian, satu judul penelitian, teman-teman semuanya bisa membuat berbagai judul penelitian ya. Saya berikan di sini satu contoh judul penelitian yang gampang saja. Pengaruh tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Kira-kira berpengaruh enggak ya? Berpengaruh. Ada juga yang mungkin jawab tidak berpengaruh. Tergantung nanti bagaimana hasil eksperimennya, percobaannya ya. Nah, tapi kita fokus ke rumusan masalah. Yang pertama, contoh membuat rumusan masalah dengan cara membuat kalimat pertanyaan. Saya gunakan kata apakah ya. Apakah tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ada jawabannya nggak kira-kira? Ada nanti jawabannya. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Contoh yang kedua, mengapa? Saya pakai kata mengapa. Mengapa tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Kira-kira ini ada jawabannya? Ada. Nah, itulah yang akan kita rumuskan, yang akan kita selesaikan dengan cara membuat kalimat tanya. Ya. Langkah yang ketiga, mengumpulkan data. Data dapat diperoleh dari buku-buku, dari jurnal ilmiah, laporan penelitian orang lain, maupun data dari media elektronik. Inilah cara-cara mengumpulkan data. Nah, data dibagi dua. Nah, teman-teman kita kaji. Dari judul yang pertama tadi saya sampaikan, pengaruh tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Data yang pertama data kuantitatif namanya ya. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, data yang berupa angka numerik ya. Contohnya, berat tanah bisa dihitung? Bisa, ada satuan kilogram, ada gram gitu ya, bisa dihitung. Luas tanah, meter persegi, kubik dan sebagainya ya. Kemudian tinggi tanaman, ada sentimeter, milimeter gitu ya, ada meter. Kemudian ada lebar daun bisa dihitung? Bisa, itulah data kuantitatif, itu data yang dapat dihitung. Data yang kedua yaitu data kualitatif teman-teman. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung ya. Contohnya warna tanah bisa dihitung? Tidak bisa. Jenis tanah bisa dihitung? Tidak bisa. Ada jenis tanah mungkin tanah lempung, tanah liat gitu ya dan sebagainya. Jenis bukan dihitung. Kemudian kematangan buah. Oh, buahnya matangnya 50, nggak bisa. Kematangan buah adalah kualitatif. Jenis tanaman, anggrek, ada bayam, ada pepaya, dan sebagainya. Ini ada data-data kualitatif ya. Perlu diingat, dengan judul pengaruh tanah terhadap pertumbuhan tanaman, ada dua data yang kita peroleh, data kuantitatif sama data kualitatif. Data yang dapat dihitung dan data yang tidak dapat dihitung. Oke, langkah selanjutnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, merumuskan dan menemukan data, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan langsung ke objek penelitian. Untuk apa? Untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dari objek yang kita amati. Contohnya, kalau kita mendapatkan teori bahwasannya daun mangga pertulangan daunnya bentuknya menyirip. Kita cek apakah benar daun tanaman mangga menyirip. Oh, ternyata kita cek lapangan, oh daunnya memang menyirip. Kita cek akar tumbuhan cabai
serabut atau tunggang? Tunggang teorinya. Kita cek apakah tunggang benar? Kita cek tanaman cabai. Oh, ternyata tunggang. Itulah mencocokkan antara data teori dengan data sebenarnya di lapangan. Itulah fungsi dari observasi, pengamatan langsung. Ya, selanjutnya. Setelah kita observasi, kita menemukan data juga, maka tahap selanjutnya adalah mengajukan hipotesis atau dugaan sementara, atau disebut juga dengan jawaban sementara. Kenapa kok disebut sebagai dugaan sementara atau jawaban sementara? Karena belum dilakukan namanya eksperimen atau percobaan. Kalau nanti kita sudah melakukan eksperimen atau percobaan, maka kita tahu jawaban yang pasti. Dugaan-dugaannya tidak ada lagi. Maka yang ada adalah kepastian hasil yang sangat objektif dari eksperimen yang kita lakukan. Maka karena hipotesis jawaban sementara, maka ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Kita menduga-duga, ada yang positif, ada yang negatif. Saya ambil dari contoh yang pertama tadi saya berikan, pengaruh tanah terhadap pertumbuhan tanaman. Kita lihat teman-teman hipotesisnya. Ada hipotesis, yang pertama adalah hipotesis apa? Ada hipotesis kerja, ya. Yang kedua ada hipotesis alternatif, ya. Hipotesis kerja apa? Hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh, adanya positif, pengaruh positif, ya. Kalau hipotesis yang alternatif adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya pengaruh, gitu ya, atau bersifat negatif. Kita lihat bagaimana kalimat hipotesis kerjanya. H1-nya dari judul yang saya contohkan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kalimat positif bukan? Ya, itu kalimat positif. Maka itu termasuk hipotesis kerja. Yang kedua, hipotesis alternatif yang menyatakan tidak adanya pengaruh atau negatif. Maka kalimatnya dari judul yang ada, tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tahu bedanya ya? Kalau yang hipotesis kerja dia ada kalimat positif, kalau yang hipotesis alternatif dia menyatakan negatif. Oke, selanjutnya. Setelah kita observasi, kita menemukan data juga dan juga sudah melakukan mengajukan hipotesis, maka tahap selanjutnya adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, untuk menjawab hipotesis maka perlu diadakan namanya eksperimen atau percobaan. Untuk apa? Untuk menyusun apakah jawaban yang mana yang paling benar, yang hipotesis kerjakah, apa hipotesis alternatifkah yang paling betul. Maka apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan eksperimen? Yang pertama adalah menentukan variabel penelitian, alat dan bahan, biaya, kemudian tempat dan waktu. Itulah hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, kemudian untuk yang variabel penelitian, saya lebih fokus ke variabel penelitian karena ini akan sering dibahas nantinya. Yang pertama ada variabel bebas. Nama lainnya adalah variabel independen atau variabel manipulasi. Apa itu variabel bebas? Itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau disebut juga variabel yang sengaja dibuat beda oleh peneliti. Tujuannya apa? Tujuannya agar menghasilkan penelitian yang berbeda juga. Contohnya dari judul yang saya buat tadi, pengaruh tanah terhadap pertumbuhan tanaman, maka variabel bebasnya adalah tanah. Ya, betul. Kenapa tanah? Tanah bisa mempengaruhi variabel selanjutnya. Tanah juga bisa diubah oleh peneliti. Bisa tanah yang banyak, tanah yang sedikit, tanah liat, tanah lempung, itu bisa juga diubah oleh peneliti. Sehingga tanah merupakan faktor variabel bebas. Oke? Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependent. Artinya apa? Variabel bebas, variabel terikat adalah variabel yang dihasilkan atau diakibatkan oleh variabel bebas, ya. Contohnya dari judul yang saya buat tadi, pertumbuhan tanaman. Karena tanah nantinya akan pasti mempengaruhi pertumbuhan tanaman,
Maka pertumbuhan tanaman di sini merupakan variabel terikat atau variabel dependent. Ya, saya ulangi lagi. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan oleh variabel bebas. Ya, jangan terbagi di sini. Ya. Kemudian variabel kontrol, nama lainnya adalah variabel tetap, di mana variabel ini adalah variabel yang keberadaannya tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tetapi dia mendukung penelitian. Contohnya suhu, apakah masuk penelitian? Tidak diukur suhu. Air, apakah dipakai? Tidak masuk penelitian, tapi dia mempengaruhi. Cahaya, apakah tumbuhan perlu cahaya? Ya, perlu cahaya. Perlu air, perlu suhu, perlu cahaya. Tapi itu merupakan faktor dari variabel kontrol, di mana keberadaannya tidak diperhitungkan, tapi mendukung ke penelitian. Contohnya kalau kita menanam tanaman di tanah, tetapi airnya nggak ada, bisa tumbuh? Bisa mungkin, tapi dia lambat. Kalau tidak ada cahaya, terhambat. Kalau suhu nggak ada, pasti akan berpengaruh. Maka variabel kontrol keberadaannya tidak dianggap, tapi dia tetap mendukung penelitian. Oke, 3 variabel pada percobaan ini. Selanjutnya, kemudian buatlah rancangan penelitian. Ya, ini tugas ya. Tadi sudah disampaikan tentang identifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, lakukan observasi, mengajukan hipotesis, melakukan eksperimen atau percobaan. Makanya teman-teman semuanya silakan buat satu judul penelitian bebas ya. Penelitian sains, bukan penelitian tentang agama, bukan penelitian tentang sosial, tapi lebih ke penelitian tentang sains ya. Nah, setelah membuat judul penelitian, buatlah 2 kalimat rumusan masalah ya. 2 kalimat rumusan masalah berupa mengandung kalimat pertanyaan tentang judul yang kalian buat. Kemudian setelah membuat rumusan masalah, tentukan data kuantitatifnya sama data kualitatifnya masing-masing 2 saja ya. Saya ulangi lagi, setelah membuat rumusan masalah, buatlah atau tentukanlah data kuantitatif sama data kualitatifnya masing-masing 2. Yang keempat, buatlah kalimat hipotesis kerja dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis yang menyatakan positif sama hipotesis yang menyatakan negatif, ditolak ya. Buat 2 hipotesis itu ya, masing-masing 1 hipotesisnya ya. Dan yang terakhir 5, tentukanlah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari judul penelitian yang kalian buat ya. Silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan, diupload di media yang kami tentukan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang singkat ini menjadi bekal berharga untuk kalian semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menganalisis data, menarik kesimpulan, menguji kesimpulan, menemukan konsep atau hukum baru, mempublikasikannya, dan tentang sikap-sikap ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Senang sekali saya bisa menyampaikan sedikit ilmu ini. Semoga menjadi bekal berharga untuk kalian, menjadi ilmuwan-ilmuwan atau saintis muslim yang memiliki penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat untuk umat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.